Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan diberikan umur hingga kini. Tak lupa salam serta sholawat kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Trihatini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pancasila dalam Perspektif Islam. Bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang plural dengan perbedaan suku, ras, budaya, agama. Kemajemukan ini sejak dahulu telah dipersiapkan dan dikonseptualisasikan oleh para founding fathers sebagai kekuatan, sehingga semboyan negara Indonesia yang dipilih adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karakter bangsa yang plural dan dipenuhi dengan semangat perjuangan inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang terrealisasikan dalam bentuk Pancasila. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas. Lalu apa itu Pancasila? Menurut Muhammad Yamin, asal usul kata Pancasila adalah panca yang artinya lima dan sila yang artinya sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan lima dasar yang memuat pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang baik. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi pedoman pandangan hidup bangsa Indonesia demi persatuan bangsa serta menjadi lambang pemersatu dan kesatuan akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Proses yang panjang dalam konseptualisasi Pancasila sehingga menghasilkan rumusan Pancasila yang final pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai kelahiran Pancasila secara yuridis. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama telah menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warganya harus mengikuti adanya Tuhan. Islam memandang sila pertama sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam, yaitu tauhid. Salah satu yang menegaskan tauhid di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas diakui sebagai inti dari ajaran agama Islam, yaitu pengakuan Tuhan atas keesaan Tuhan. Nilai ini kemudian diletakkan dalam basis utama filosofi bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila pertama, tidak mengandung makna menutup hak bagi pemeluk agama lain, justru mengandung
ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain. Islam menolak konsep politeisme. Islam hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sila pertama ini tentunya toleransi antar umat beragama sangat diperlukan untuk kerukunan, untuk pemersatu bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran, sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, ras, budaya, agama, bangsa, dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil, adil terhadap dirinya maupun adil terhadap orang lain. Karena sifat adil adalah sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati oleh umat manusia. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi Pancasila. Sila kedua juga menghargai sebuah nilai persaudaraan dan perdamaian antar manusia. Persaudaraan dan perdamaian tersebut tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Sila kedua ini diperjelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum amil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran wallahu a'la bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dil wa in talhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian, jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan bangsa. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, serta agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, suku, budaya dalam kehidupan Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Bangsa Indonesia merupakan
bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai etnik, suku, dan keyakinan. Keberagaman masyarakat yang multikultural ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Perbedaan agama, kultur, etnik menjadi salah satu faktor pemersatu sekaligus menjadi sebuah titik tolak terjadinya perpecahan bangsa. Hal ini Islam sejalan dengan konsep Pancasila. Islam mengajarkan upaya-upaya menyikapi keberagaman dan bangsa untuk membangun persatuan dan kesatuan Islam dengan adanya ta'aruf dan tasamuh. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan sila ketiga diperjelas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aktsaramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa sesuai dengan pesan Islam. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Proses musyawarah yang demokratis tidak hanya mengutamakan suara rakyat, namun juga hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sila keempat dipertegas dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul pemersatu dan matra kedaulatan rakyat. Islam adalah agama yang adil karena adil adalah sifat Tuhan dan berbuat adil merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis utama, yaitu tauhid, di mana Allah sebagai Maha Pencipta yang menciptakan
segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta yang diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia-Nya. Jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila, sila kelima, maka sila Pancasila atau Tauhid mewarnai setiap sila. Maka sebagai bangsa kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk itu maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 menegaskan sila kelima Pancasila. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Yang mempunyai arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kalian dapat mengambil pelajaran. Dapat disimpulkan, Pancasila yang terkandung di dalamnya terdapat nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan agama Islam maupun agama lainnya. Bahkan di dalamnya terkandung visi-visi ajaran agama Islam. Pancasila mengandung sistem ajaran Islam yang nilainya telah terobjektifikasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.